kembali lagi bersama James Ferdinando. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan kepribadian versus patriotisme di Indonesia. Oke, alasannya kalau kita lihat mengapa banyak sekali netizen Indonesia yang begitu ditakuti di media sosial dengan tekanan yang sangat menghancurkan orang-orang yang merugikan Indonesia. Contoh saja seperti kemarin ketika timnas Indonesia dikerjain sama Bahrain ya. Harusnya waktu kemarin itu Indonesia yang harusnya menang, tapi akhirnya gol di menit akhir. Nah, itu kalian bisa lihat sendirilah, banyak sekali netizen Indonesia yang memberikan dukungan, bahkan semua peta wilayah Bahrain itu sempat diganti-ganti ya dengan tulisan AF Mafia. Saat ini kita akan belajar apa sih hubungannya antara gangguan kepribadian dengan patriotisme. Nah, kalian bisa lihat kan dukungan netizen Indonesia terhadap video reaction dari YouTuber beberapa negara di dunia, termasuk YouTuber dari Malaysia ya, karena memang bahasanya agak mirip-mirip. Jadi sudah pasti konten-konten dari Malaysia itu akan masuk Indonesia. Kalau kita lihat ya, orang Indonesia ini kalau disebutkan negaranya, itu sangat bangga, sangat luar biasa. Namun di balik kebanggaan itu kita akan melihat dari sisi psikologis ya. Apakah kebanggaan itu tuh benar-benar murni patriotisme atau mungkin ada gangguan kepribadian? Nah, oke, kita lihat dulu dukungan gila-gilaan, sebut saja seperti Calvin Verdo, Tom Haye, Mace Hilkers, dan juga beberapa pemain lainnya. Nah, kalau kita lihat sini sangat luar biasa support dari netizen Indonesia kepada pemain-pemain keturunan ini. Sekarang kalau kita lihat dari sisi psikologis, gangguan kepribadian itu merupakan atau termasuk juga ke dalam gangguan kejiwaan seseorang. Nah, untuk memahami kepribadian seseorang, kita perlu mengetahui secara detail. Nah, hal yang mempengaruhi kejiwaan itu yang pertama itu adalah temperamen. Temperamen itu adalah pembawaan genetik yang diwariskan oleh orang tua. Terus yang kedua adalah karakter. Nah, pembentukan kepribadian melalui interaksi dengan lingkungan atau orang-orang dalam kehidupan sehari-hari atau di mana seseorang itu berada ya. Terus berikutnya lagi, di dalam gangguan kejiwaan ini itu dikelompokkan menjadi 3 klaster. Ada klaster A, klaster B, dan klaster C. A itu yang pertama itu adalah paranoid. Nah, ciri utamanya banyak yang merasa khawatir, orang tersebut merasa takut dan curiga, serta melakukan persiapan antisipatori terhadap hal-hal tertentu. Itu masuk dalam klaster A. Terus yang masuk dalam klaster A yang kedua itu disebut dengan istilah skizotipal, memiliki pikiran-pikiran magis, seperti merasa mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Terus ada istilah masih di klaster A itu ada yang namanya skizoids. Nah, skizoids ini adalah gangguan kepribadian yang dingin, yang tidak memiliki emosi yang berlebihan. Jadi kalau di dalam istilah yang lain itu dibilang kayak flegmatik gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menggembirakan, dia datar-datar aja, nggak ada ekspresinya. Terus yang masuk ke dalam klaster B itu ada yang namanya narsisistik. Nah, seseorang yang selalu ingin menjadi nomor satu, merasa paling hebat, dan cenderung menyalahkan orang lain ketika tersinggung. Masih dalam klaster B yang kedua itu adalah histrionik. Histrionik ini adalah kepribadian yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Terus berikutnya lagi ada borderline. Nah, borderline itu ditandai dengan citra diri yang rapuh dan banyak tindakan impulsif yang merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri. Masih di dalam klaster B itu yang disebut dengan antisosial. Itu artinya seseorang yang melanggar hak-hak orang lain, merasa diri paling benar, dan seringkali melanggar aturan dan hukum. Nah, sekarang kita masuk ke klaster C. Yang pertama itu cemas menghindar. Itu menghindari pusat perhatian atau aktivitas tertentu yang berpotensi dikomentari oleh orang lain. Gangguan kepribadian yang berikutnya masih di klaster C adalah anankastik. Nah, anankastik ini adalah sifat seseorang yang perfeksionis, keras kepala, dan ingin mendominasi pendapat. Bagian 3 itu yang disebut dengan dependent. Nah, ini gangguan kepribadian yang menggantungkan hidupnya pada pemikiran atau pendapat orang lain. Jadi kalau orang lain ngomong apa, dia ikut-ikut aja, nggak mau dianalisis lagi lebih dalam. Nah, ini bahaya yang kayak gini. Lebih mengutamakan keinginan orang lain daripada diri sendiri. Nah, kepribadian seseorang itu dapat berubah, ya maksudnya dalam
prosesnya itu akan terus berubah, tetapi pada usia 18 tahun itu akan cenderung menetap. Ya, kalau kalian sudah 18 tahun sekarang berarti itu sudah paten. Nah, kebanyakan setelah saya pelajari, setelah saya lihat-lihat dari sisi psikologis ya, orang Indonesia ini kebanyakan yang saya lihat itu menderita gangguan kepribadian itu di klaster B. Yang pertama itu ada narsisistik, yang kedua adalah histrionik, kepribadian selalu ingin menjadi pusat perhatian. Jadi Indonesia tuh sebenarnya orang ingin diakui. Nah, kita akan lihat nanti apa sih penyebabnya sampai seperti ini. Terus berikutnya lagi borderline, itu ditandai dengan citra diri yang rapuh, banyak sekali tindakan impulsif yang merugikan. Di media-media sosial banyak sekali gampang tersulut emosinya. Itu netizen Indonesia itu. Jangan coba-coba merendahkan Indonesia. Itu artinya diserang dan Anda akan mengalami kerugian besar. Terus yang namanya juga antisosial. Nah, banyak sekali yang melanggar hak orang lain. Ya, seperti banyak sekali ya kasus-kasus di Indonesia ini, termasuk juga korupsi. Orang-orang mengambil uang rakyat merasa dia baik-baik saja. Oke, sekarang kita lihat kenapa sih Indonesia itu terjebak dengan narsisistik, histrionik, terus borderline dan antisosial. Ternyata di masa lalu itu lama sekali ya dijajah oleh bangsa Eropa. Itu bangsa Belanda sendiri itu menjajah Indonesia itu sekitar 350 tahun. Jepang 3,5 tahun dan brutalnya minta ampun. Yang melakukan invasi juga termasuk Inggris yang juga dikalahkan oleh Ari Surabaya. Itu tekanan yang sangat luar biasa yang Indonesia terima. Nah, sehingga itu juga akhirnya mempengaruhi juga ke faktor psikis. Sehingga ketika melihat sesuatu yang tidak baik, kalian bisa menyadari, oh ternyata ini ada hubungan dengan gangguan kepribadian. Akibat dari tekanan kolonialisme yang begitu lama di negara ini, sehingga timbullah sesuatu yang dinamakan dengan trauma kolektif. Nah, apa yang dimaksudkan dengan trauma kolektif? Mewariskan rasa ketakutan yang panjang ya, dari generasi ke generasi. Nah, apakah itu bisa disembuhkan? Nanti kita akan bahas di bagian lain. Terus yang kedua adalah akibat dari penjajahan itu krisis identitas. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih hubungan patriotisme dengan narsisistik. Itu individu dengan kepribadian narsisistik mungkin mengaitkan patriotisme dengan kebanggaan nasional yang berlebihan. Terus yang kedua, apa hubungan antara histrionik dengan patriotisme? Individu dengan kepribadian histrionik itu mungkin menggunakan patriotismenya sebagai cara untuk menarik perhatian. Mereka bisa menunjukkan sikap patriotik secara dramatis dan berlebihan untuk menjadi pusat perhatian dalam komunitas atau kelompok. Yang berikutnya lagi ada istilah borderline. Nah, apa hubungannya borderline dengan patriotisme? Setiap individu dengan kepribadian borderline itu mungkin mengalami ketidakstabilan dalam pandangan mereka tentang patriotisme. Mereka bisa memiliki perasaan yang intens dan berubah-ubah terhadap negara mereka, tergantung pada situasi emosi yang mereka alami saat itu. Terus yang berikutnya ada antisosial. Apa hubungan dengan patriotisme? Individu dengan kepribadian antisosial atau orang dengan kepribadian sosial mungkin mengabaikan norma sosial dan hukum. Namun semua pembahasan yang saya simpulkan di sini, saya sebagai orang Indonesia, saya tentu setelah membaca beberapa buku yang menjadi sumber dari informasi dari konten ini, ya saya mengkaji diri saya dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam diri saya.